Teman-teman ya, jadi saya dalam video kali ini akan bicara mengenai salah satu aplikasi atau software KPI yang bagus ya, yang bisa Anda pakai ya. Jadi kasusnya di sini kalau Anda sudah punya KPI, selama ini Anda monitoringnya hanya melalui Excel gitu ya, tabel Excel manual itu kan ribet ya teman-teman ya. Sehingga sudah saatnya Anda pakai aplikasi KPI, sehingga monitoringnya itu menjadi lebih mudah, karyawan ngisi KPI-nya tidak lagi pakai Excel, tapi pakai software gitu ya. Sehingga filenya tidak saling terpisah atau terpencar-pencar ya, kalau pakai Excel itu seringkali filenya terpisah-pisah, sehingga ribet. Jadi sudah saatnya di era digital ini Anda mengelola KPI karyawannya melalui software ya, atau melalui aplikasi. Nah, dalam video kali ini saya akan sharing salah satu aplikasi KPI yang recommended ya, yang mungkin bisa Anda pakai di Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau cerita ya, jadi ketika Anda bikin KPI itu ya, ini saya cerita KPI-nya dulu ya. Jadi ini contoh KPI untuk HR Manager. Jadi kalau Anda mau menyusun KPI itu, kolom yang lazim dipakai seperti ini teman-teman ya. Jadi ada area kinerja utama, ada kolom KPI, ada kolom bobot ya. Bobot KPI itu makin penting KPI, makin tinggi bobotnya. Kemudian kolom target. Targetnya bisa pakai persentase, bisa pakai jam, bisa pakai angka gitu ya. Nah, saya juga sudah menyusun tabel KPI untuk semua posisi ya teman-teman ya. Ini contohnya ya. Anda bisa dapatkan ini semua ya. Di link deskripsi saya sudah kasih link downloadnya ya. Anda bisa mendownload semua KPI ini ya. Ini saya bikin KPI untuk 50 posisi ya. Coba kita klik salah satunya ya, misalnya staff rekrutmen gitu ya. Staff rekrutmen di sini misalnya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kayak gini kan, ketika Anda bikin KPI kan, Anda biasanya pakai kayak gini kolomnya gitu kan. Nah, masing-masing orang bikin tabel kayak gini. Nah, cuman tadi, kalau pakai tabel Excel kayak gini kan terpisah-pisah gitu ya. Nah, idealnya Anda pakai aplikasi. Ya, ini anyway, ini tabel KPI contoh bagian rekrutmen. Di tabel KPI-nya saya juga cantumkan ininya ya, kamusnya ya, kamus KPI-nya ya. Kamus KPI-nya mengenai deskripsi KPI-nya, cara ngukurnya, formulanya, satuannya, dan seterusnya, tipe KPI-nya. Ya, oke, ini kamus KPI. Anda bisa dapatkan kamus KPI untuk semua posisi ini ya, ngeri ya. Jadi Anda bisa download ini nanti di link deskripsi ya. Di link deskripsi video saya sudah cantumkan alamat websitenya, di mana Anda bisa mendownload semua kamus KPI ini secara gratis ya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini isinya tabel KPI pertama-tama, kemudian ada kamus KPI-nya juga. Ya, kemudian ada skor KPI-nya ya. Cara nyekor KPI-nya ini kan manual ya. Kita hitung secara manual pakai Excel. Nah, cara kayak gini kan ribet ya. Setiap karyawan harus bikin kayak gini satu persatu melalui file gitu ya. Ininya harus dihitung satu persatu manual gitu ya. Nah, itu kan ribet. Ya, jadi idealnya tabel KPI dalam Excel ini dipindahkan ke software. Ya, nah, salah satu software yang bagus itu ini teman-teman ya. Jadi Anda bisa ke klik My Kinerja ini ya. Anda bisa coba gratis juga ya. Ini aplikasi KPI terbaik menurut saya di Indonesia ya. Alamatnya My Kinerja. Di sini Anda juga bisa mendownload tadi ya, contoh KPI semua posisi ya. Oke, ini ya KPI super lengkap untuk berbagai industri juga ya. Ada KPI untuk pendidikan, rumah sakit, manufacturing, consumer good, dan seterusnya. Ya, Anda bisa datang ke My Kinerja. Nah, saya mau ngasih contoh isian KPI yang sudah terisi ya. Jadi kita masuknya seperti ini teman-teman ya, pakai tiap orang, tiap karyawan punya akun, dikasih akun, masuk loginnya, kemudian alamatnya gitu ya. Nah ini, jadi tadi tabel KPI tadi yang sudah ada di sini ya, tabel KPI Manager ini ya, sekali lagi ya, itu tabel KPI Manager ini
saya pindahkan ke aplikasi, tidak lagi dalam Excel ya, tidak lagi dalam Excel seperti ini ya. Tapi saya pindahkan dalam aplikasi ini ya. Nah, ini di sini saya contohin ya. Nah, ini Pak, ya teman-teman ya. Jadi sama kan tadi tabel KPI-nya sebenarnya mirip kan. Ini ya. Ada kolom area kinerja, ada KPI, ada bobot, ada target. Nah, saya pindahkan ke sini tadi. Ya, ini ada area kinerja, ada KPI, ada bobot, ada target. Ada satuan KPI-nya, bisa angka, persentase, dan seterusnya. Nah, kemudian realisasinya bisa kita lacak ini ya, kayak gini ya. Januari ini kebetulan tahun lalu ya. Januari sampai Desember diisi dengan lengkap, pencapaiannya, kemudian skornya ngitung sendiri ya, skor akhirnya ya. Ini skornya, ngitung otomatis KPI-nya ya. Ngisi KPI di ininya di mana? Di sini teman-teman ya, di ini ya. Jadi KPI-nya diisikan di sini, parameternya, bobotnya, targetnya, satuannya gitu ya. Kemudian tipe KPI-nya itu diisi di kolom ini, di panah ini. Ya. Anda pindahkan saja tadi yang Excel ini satu persatu dipindahkan atau diupload ke sini gitu ya. Oke, jadi muncullah seperti ini teman-teman, rapi, jadi tidak lagi pakai Excel gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ngisi realisasinya di mana, Mas? Di sini ngisi realisasinya warna ini ya. Jadi ini ya. KPI-nya kita baca dulu. Tingkat ketepatan waktu proses rekrutmen. Nah, ini realisasinya Januari 100 itu maksudnya 100% tepat waktu ya. Februari angkanya 90% karena ini maksudnya 90%. Ada beberapa rekrutmen yang terlambat gitu ya. Jadi diisi di sini ya, tiap bulan dimonitor, diisi di sini dengan baik ya, dengan valid sehingga isiannya lengkap. Nah, kalau isiannya sudah lengkap, kita kembali ke dashboard. Jadi tampilannya kayak gini, grafiknya muncul ya, tingkat ketepatan waktu ya 97% ketepatan waktunya. Ini persentase tiap bulannya. Ini skor penilaian pegawai baru 3 bulan setelah direkrut. Ya, jadi ada grafiknya kan bagus teman-teman ya. Anda bisa melacak kinerja Anda. Ini namanya performance dashboard. Ya, ini juga snapshotnya ya, progres pencapaian KPI kita. Ya, bagus kayak gini, Anda tiap bulan bisa monitor. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi pakai Excel. Ya, pakainya aplikasi dong, kan sudah era digital ya, sudah pakai smartphone. Ini bisa diakses melalui smartphone juga ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya melalui web. Oke. Nah, ini nanti ini misalnya saya sebagai seorang manajer HRD, kalau saya mau lihat anak buah saya bisa lihat nih di sini ya. Nah, di sini nih saya punya anak buah 3, ada staff rekrutmen, ada staff admin HR, ada staff HR training. Saya tinggal lihat Pak Danang misalnya staff rekrutmennya KPI-nya gimana, sudah diisi belum gitu ya. Dia sudah isi juga ini KPI-nya Pak Danang ini ya. Saya bisa pantau dari sini pencapaiannya bagaimana. Jadi saya tidak perlu nelpon Mas Danang tolong kirim file Excel kamu, file KPI kamu ya, atau dibuka pakai Excel, itu kan ribet ya. Saya dengan aplikasi ini hanya dengan sekali klik saya bisa memantau KPI Ratna, Mbak Diana gitu ya. Diana kita lihat KPI-nya seperti apa, sudah diisi belum? Ini ya, dia bagian pelatihan. Ya, ini grafiknya Diana. Jadi dengan aplikasi ini saya dengan mudah bisa memantau KPI anak buah saya, keren kan? Oke, selain itu saya bisa menilai kompetensi anak buah saya. Ini ada 2 elemen ya, KPI ada elemen kompetensi. Ini bobot KPI-nya 60%. Bobot kompetensinya 40%. Ini misalnya cara nilai kompetensinya gimana Pak? Ini saya klik di sini, kompetensi pegawai. Ya ini misalnya Mas Danang, sudah saya kasih nilai. Mas Danang saya kasih semua 4 misalnya ya. Jadi nilainya dia 80. Si Ratna misalnya nilainya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ini formnya ini digital juga ya, nggak lagi pakai kertas atau form gitu ya. Semua sudah pakai software. Jadi keren Mas ya.
Itu dia ya. Jadi Anda bisa coba gratis ini aplikasinya di alamat ini ya teman-teman ya. Di aplikasi ini Anda juga bisa download tadi ini tabel KPI semua posisi lengkap. Bahkan saya juga sudah kasih KPI ini, KPI berbagai industri ya. Jadi Anda bisa lihat KPI asuransi, consumer good, hotel, konstruksi, oil and gas, pendidikan, perbankan, perkebunan, rumah sakit. Ya semua bisa Anda lihat daftar katalog KPI-nya lengkap. Ngeri ya teman-teman ya. Kemudian juga tadi KPI 50 posisi. Nah, ini semua bisa Anda dapatkan gratis ya. Baik KPI ini maupun tadi katalog KPI semua industri ya. Ataupun ini ya. Itu semua bisa Anda dapatkan gratis di sini. Ya. Jadi Anda bisa datang ke mykinerja.com. Ya, linknya juga sudah saya cantumkan ya di deskripsi video. Oke, saya rasa seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa pakai ya aplikasi terbaik di Indonesia ini ya teman-teman ya. Anyway, ini nama saya ya, ini fasilitator Anda, saya Yudian Reksa, saya pengelola MyKinerja juga ya. Saya sekolah di Amerika, S2 HR. Jadi kalau Anda mau undang saya sebagai trainer atau chat, atau mau demo aplikasi MyKinerja ya, Anda tertarik MyKinerja, aplikasi MyKinerja, Anda bisa chat ke saya ya, nomornya itu ya. Jadi saya rasa seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga Anda bisa langsung datang ke website saya mykinerja.com ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.